Terus ada lagi yang tahu penyebab jatuh tadi selain tadi yang disebutkan? Vertigo. Ya. Apa? Kenapa? Stroke sudah. Apa? Asam urat. Asam urat bukan penyakit. Ya. Asam urat itu nggak ada masalah. Bermasalah kalau Anda periksa darah di lab baru kelihatan asam urat ya. Kalau enggak nggak usah takut. Jadi makannya nggak apa-apa. Jadi penyebabnya nanti kita dengarkan karena ini adalah jatuh ini. Saya banyak sekali keluhan-keluhan selalu menyalahkan kalau nggak jantung stroke. Ya, padahal simpel. Untuk usia di atas 30 tahun Bapak Ibu harus hati-hati karena semua fungsi dari tubuh kita terutama ginjal sudah berkurang sebanyak 30%. Ya. Jadi ini yang Bapak Ibu sebagai terapis harus perhatikan. Apa yang Bapak Ibu akan kerjakan kalau manusia seperti kita ini tidak mentaati peraturan hidup sehat? Itu yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ya, ini yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti penyebab dia sakit atau ya istilahnya penyebab penyakitnya, kita sebagai terapis ini rasanya gak enak, berat. Ya, contoh waktu saya ada bakti sosial, orang nggak bisa jalan, saya ubuntu, saya suntik, saya suruh berdiri, suruh jalan. Padahal sudah 6 bulan nggak bisa bekerja, nggak bisa jalan. Bayangkan dia punya anak di rumah tinggal duduk saja. Sekarang Bapak Ibu bisa membuat dia berdiri dan berjalan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya lebih bangga daripada saya dibayar. Ya. Terakhir saya dapat masukan dari pasien di Jogja kena kanker rhabdomyosarcoma. Itu kanker ganas 1.001 orang. Ya, 1 orang di antara 1.000 orang itu kena itu. Kanker ganas otot dibawa ke Pineng. Langsung disikat sama dokternya, dioperasi. Terus digeletaknya sudah pulang. Aman. Kanker tidak bisa dibuat main-main. Ya. Baru datang ke tempat saya. Tapi saya kasih terapi dengan herban dan organoni plus injeksi stem cell. Makanya saya bilang sama Pak Andreas, injeksi stem cell sekali injeksi 55 juta. Itu sudah paling murah di dunia. Di Rusia 1,5 M. Di Jakarta 350 juta. Di saya cuma 55 juta plus organoni beli 3. Berapa Pak kalau 3 organoni itu Pak? 1.125.000. Apa hasilnya? Setelah habis obat herbal, injeksi sama organoni, saya suruh cek lab. Kira-kira 1 bulan lebih. Hasilnya ada di handphone saya. Negatif semua. Sampai dokter Pineng yang mau kemoterapi batal. Apanya yang di kemo? Tidak ada sel kankernya. Nah ini kenyataan Bapak Ibu bahwa kita mempunyai produk herbal yang tidak bisa dibuat main-main. Ya, tidak bisa dibuat cuma penyakit ecek-ecek. Bahwa penyakitnya yang elit dikit, contohnya tadi kanker, HIV, hepatitis, diabetes, itu penyakit-penyakit elit. Tapi ada penyakit batuk, pilek, itu ecek-ecek gitu ya. Itu masih percuma, kasarnya gitu. Harganya berapa? Injeksi saya 55 juta. Ini 1.125.000. Bayang. Ini kerjanya seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan misalnya jatuh. Slide. Di slide ini.
jatuh adalah sebagai kejadian yang tidak disadari oleh seorang yang terduduk di lantai atau tanah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran. Inilah yang kita harus perhatikan Bapak Ibu. Kalau menemui pasien seperti ini, anamnesa itu yang lengkap. Jatuhnya kapan, mulai kapan, pernah dan itu yang penting. Saya kalau uji orang pasien murid-murid saya cuma 5 pertanyaan. Tapi kalau betul anamnesanya, kamu langsung lulus. Tapi kalau diagnosanya betul, anamnesa salah, kamu ulang lagi ujian. Udah gitu aja. Karena ini penting di sini. Penyebab jatuh ini apa? Ya, ini yang Bapak Ibu harus tangani ya. Jadi prevalensinya 30% lansia umur di atas 65 tahun jatuh setiap tahunnya. Separuh dari angka 15 tahun ini mengalami jatuh berulang-ulang. Kenapa? Ya karena lansia. Sejak umur 30 tahun metabolisme kita sudah berkurang. Enzim-enzim kita sudah berkurang. Ini yang Bapak Ibu harus sadari. Jadi disinilah perlu namanya suplemen. Ya, organoni ini sebetulnya bukan obat, tapi BPOM-nya dimasukkan dalam obat oleh pemerintah saking hebatnya. Kalau tidak hebat, tidak mungkin. Siapa di sini yang tidak kenal mengkudu itu siapa? Siapa yang di sini tidak kenal mengkudu? Wong kecilan saya biasanya tak puding, tak makan, tak buat rujak. Kadang-kadang kalau makan tak buat sawat-sawatan gitu. Ya, jembret ya Bu ya. Ini organoni luar biasa. Buatnya 1 botol ini 2,5 tahun. Siapa yang mau bisnis buat organoni 2,5 tahun baru duitnya balik? Kurang kerjaan orang ini Pak. Dulu pertama kali saya waktu dipanggil Pak Andreas ya, sama bosnya Pak, sampai ini kurang kerjaan ya. Kerja 2,5 tahun baru mengambil hasilnya. Loh bayang loh, 2,5 tahun. Kenapa kok difermentasi? Ada semua. Tujuannya itu ada semua. Hebatnya fermentasi itu ada semua. Kalau Anda tidak tahu fermentasi itu apa, buat apa minum organoni? Mengkudu yang lain banyak itu dijual, tapi Anda tidak tahu kehebatan organoni. Anda tidak tahu efek samping dari jus-jus organoni yang lain, bukan organoni, mengkudu. Apa efek samping kalau kita makan sembarangan mengkudu tanpa difermentasi? Tahu enggak? Jadi jangan sampai kita jualan, oh di kono cuma 50 rupiah, ini beda. Mengkudu sana nanamnya di pinggir got. Ini orang Jepang sama Korea yang ngawasi kan gitu, ya. Morbiditas itu adalah kecelakaan merupakan penyebab kematian nomor 6 di USA dan nomor 5 penderita lansia, nomor 3 akibat jatuh. Jadi kematian di sana itu 65% akibat jatuh. Jadi Bapak Ibu sebagai terapi tolong diperhatikan sejak pertama kali pasien datang, tolong anamnesanya yang lengkap. Jangan bilang, saya mau ya ini kita tuh. Saya pernah pijat di Surabaya, Propodo mungkin ya. Antrinya mulai jam 6 pagi sampai diterima jam 12 siang. Pinggang saya kecetit. Pijat masuk, gak ini tidur, cacat, gak sampai 5 menit, selesai. Seperti ini yang kita sekarang gak bisa terima. Kenapa? Dunia kesehatan sudah begitu berkembang pesat. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, apapun obat yang diberikan ke pasien, Anda harus tahu cara kerjanya. Ya, di sini kelebihan dari organoni Bapak Ibu harus tahu. Kalau tidak tahu silahkan tanya sama pakar-pakarnya ini. Ya, slide. Nah ini jatuh dibagi 2 tipe, intrinsik dan ekstrinsik, dalam dan luar. Kalau dalam itu apa? Gangguan berjalan ya, kalau sudah tua, jalan wis tumak tubuh ini ya, terus kelainan otot ekstremitas, pasti Bapak Ibu pasti lihat
otot-otot ekstremitasnya pasti sudah mengecil. Kenapa? Ya sejak umur 30 sudah menurun. Jangan sampai kita yang sudah tua gini latihan pengen ototnya besar seperti adirai, minum obat-obat macam-macam. Efek sampingnya tambah gak karuan semua, akhirnya ke jantung ya. Otot ekstremitas atas bawah, kekakuan sendi, ini pasti Bapak Ibu ya. Disinilah tugas Bapak Ibu ya. Faktor ekstrinsik misalnya lantai yang licin, tidak rata, tersandung, penglihatan yang kurang jelas karena menderita katarak. Slide. Nah ini faktor risiko. Untuk dapat mengalami faktor risiko jantung maka harus dimengerti bahwa stabilitas badan ditentukan 4 bentuk, yaitu sistem sensorik. Yang berperan adalah mata, penglihatan, pendengaran, vestibular dan progresif. Ini yang gangguan keseimbangan. Sistem saraf pusat, susunan saraf pusat, respon motorik. Ya, penyebab SSP yaitu stroke, Parkinson, hidrosefalus. Tapi kebanyakan adalah stroke. Ya, Parkinson ini biasanya akibat orang-orang yang petinju biasanya kena benturan. Tapi ternyata setelah selidik ada faktor genetik plus siapa yang muda tidak suka makan manis. Nah ini biasanya yang muda tidak suka makan manis sama sekali, biasanya tuanya Parkinson, kebanyakan seperti itu. Tapi ada faktor genetiknya ya, pencetusnya itu ya. Kognitif ya, ini yang tidak bisa dipungkiri karena faktor demensia ya. Ini sudah karena faktor tua ini kita harus tahu diri. Dan muskuloskeletal ini dari otot ya. Ini yang kita masukkan bahwa proses-proses seperti ini mungkin yang Bapak Ibu bisa memberikan terapi bagi orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan di atas usia 40 tahun itu semua. Ini sudah kelihatan sekali ya. Ini karena proses menua ya. Ini yang perlu Bapak Ibu utamakan di sini. Ya, kalau ujian sensorik saraf pusat ini mungkin dokter saraf. Ini yang susah sama aku pun tulis bisa di sini ya. Kita membuat aliran-aliran darah dan energi menjadi seimbang. Yin dan yang menjadi seimbang. Jadi kalau di Cina yin dan yang, qi dan xie seimbang, orang tidak akan sakit. Slide. Ini jatuh intrinsik ya, neurofiksasi, penurunan visus, pendengaran, perubahan neurovisual. Ini juga obat-obatan yang diminum, ekstensif, alat-alat bantu berjalan, lingkungan yang tidak mendukung atau bahaya. Jadi di sini yang Bapak Ibu perlu tahu fungsinya apa. Jadi kalau Ibu Bapak terima pasien, tolong ditanya penyebab jatuhnya itu kapan dan di mana, saat apa, bangun tidur atau saat bekerja. Ibu Bapak harus tahu karena stroke pun dibagi 2, stroke akibat sumbatan dan stroke akibat perdarahan. Kalau sumbatan biasanya bangun tidur, waktu istirahat, sumbatan itu. Kalau masih bangun marah-marah, biasanya perdarahan. Kalau sudah perdarahan, kalau sudah ngorok, wassalam. Ya, kalau sudah ngorok, biasanya pembuluh darah besar pecah, ya sudah. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Slide. Nah ini penyebab jatuh, ya, kecelakaan, nyeri kepala, vertigo, hipotensi, obat-obatan ya. Ini penyebab, hati-hati ya kalau yang minum ini ya. Proses penyebab sedikit, penyebab tidak akut. Ini idiopatik, tidak jelas. Bapak Ibu selama yang saya tanya itu terpikir enggak penyebabnya ini? Bapak Ibu nyebutkan namanya macam stroke jantung. Ibu terpikir enggak ini?
Justru ini yang menyebabkan orang-orang itu jatuh. Disinilah yang kita lupakan, sepele. Tandanya gimana? Makanya saya minta Bapak Ibu kalau bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu 1-2 menit. Ini penyebabnya jatuh sebenarnya. Kenapa? Kekurangan oksigen di dalam otak kita. Kenapa? Faktor usia. Kenapa? Metabolisme hormonal sudah turun. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Bukan stroke jantung ini. Tapi orang-orang bilang ada jatuh meninggal, stroke jatuh meninggal jantung. Ini penyebabnya simple. Karena Anda yang tidak tahu. Jadi bangun tidur itu jangan langsung berdiri. Tunggu 1-2 menit baru Anda berdiri. Kalau tidak, yang disalahkan mesti kalau tidak stroke ya tante stroke itu. Kenapa? Stroke karena akibat jatuh, terbentur kepalanya, pecah pembuluh darahnya. Stroke sudah aman. Padahal penyebabnya itu simple, sinkop. Ini yang tidak Bapak Ibu pikirkan. Kenapa? Aliran darah yang kurang lancar karena kecapean, karena otot-ototnya yang tegang. Ini semua tugas dari Bapak Ibu. Gimana caranya otot-otot itu menjadi relaksasi di saat tidur. Makanya kalau minum-minum organon itu lebih baik saat malam mau tidur, itu karena metabolisme lebih bagus. Ya, ini dan saya buktikan mulai dari gula darah saya menjadi normal, bahkan drop. Dan kalau dulu tidur pasti saya pakai training atau kemul untuk kaki aja. Karena apa? Sering kram. Tapi sekarang setelah minum organoni, saya tidak pernah namanya kemulan pakai training, tidak pernah. Dan gula darah saya sempat drop. Biasanya puasa sekitar 150, 190 pernah. Ini bisa sampai 78. Gara-gara saya kombinasi antara obat dokter dan organoni. Ini Bu, Pak ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa organoni ini bukannya jamu, bukannya obat, tapi suatu suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan organ tubuh kita. Jadi sel-sel dalam tubuh kita diregenerasi oleh organoni menjadi organ yang sehat. Jadi kita penyakit-penyakit yang apapun bukannya ini bisa semua, bukan. Ini kerjanya organoni meregenerasi sel-sel tubuh kita. Kumpulan dari sel-sel itu membentuk suatu organ. Ya, di dalam tubuh kita ini terdiri dari beberapa organ. Yaitulah ini yang Bapak Ibu harus tahu bahwa sinkop ini penyebab utama. Ya, orang menganggap sepele. Orang jatuh, gak apa-apa tanggung kalau masih kecil. Patah tulang bisa tumbuh lagi. Tapi kalau sudah usia di atas 45 susah. Apalagi jatuhnya kepala kita terbentur, otak kita sampai goyang. Ini yang susah. Kalau sudah namanya otak yang kena, sampai muntah, sampai gak sadar. Kalau usia di atas 40 tahun, ini yang susah. Karena satu-satunya organ yang tidak bisa kembali normal adalah otak. Makanya kalau aku bentuk pasien stroke awal, saya tanya, kamu sudah dibawa rumah sakit nggak? Kamu sudah disuntik nggak? Itu kalau sumbatan. Ini ada golden period untuk stroke. Kalau golden period itu dilanggar, sayang. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu harus ketahui sebagai terapis. Jadi anamnesa pasien Anda sebaik mungkin, sedetil mungkin apa penyebab jatuh. Misalnya kalau malam jatuhnya di mana? Di kamar mandi. Loh, kok bisa? Kamu tadi tidur bangun langsung jalan? Iya. Gak duduk dulu, tidak. Karena sudah kebelet. Akhirnya terpleset, jatuh. Kepalanya terbentur gak? Pingsan gak? Taunya pingsan gimana? Ya kamu tadi muntah gak? Pusing gak?
muntah, pusing, ya itu kita harus waspada terhadap namanya contusio cerebri, ya, atau gegar otak. Jadi orang-orang seperti ini harus perlu istirahat, dan yang penting Bapak Ibu sediakan organoni untuk meregenerasi sel-sel yang sakit atau tua. Ini pentingnya organoninya. Slide. Nah ini fakta kesehatan WHO ini, ya, ini mungkin terlihat sehat. Terlihat sehat itu 80%. Ya, terlihat sehat itu belum tentu sehat. Ya, ini terlihat sehat itu belum tentu sehat. Justru itu yang 80%. Yang betul-betul sehat populasinya berapa? Cuma 5%. Tahunya gimana? Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak sudah di atas usia 60, 50, sering-seringlah cek up darah. Ya, cek gula darah, kolesterol, untuk ginjal, lever, itu aja cukup. Saya itu sudah berkali-kali kalau saya presentasi segala itu minta ya toh. Tapi uangnya gak karuan. Tapi kalau Bapak Ibu disuruh beli perhiasan atau mobil murah diskon, coba pasti gak karuan. Ini benar. Tapi kalau suruh check up kesehatan, susahnya bukan main. Ya, ini loh pentingnya. Karena apa? 80% ini terlihat sehat, ketokane sehat, tapi dalamnya belum tentu. Ini yang kita makanya ada yang mana angin duduk segala. Angin itu tidak ada yang duduk, angin itu tidak ada KTP-nya. Ya, tenang kok. Angin itu berputar. Di sini udaranya berputar. Jadi angin duduk itu adalah otot yang kekurangan magnesium. Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Siapa di antara semua Bapak Ibu yang rutin mengecek didimernya? Coba hanya ada tahu didimer? Tahu enggak didimer? Oh itu mah kalau pandemi Covid selama ini jadi tidak tahu didimer loh Pak. Ya bilang. Iya. Piye Pak, karena didimer Pak. Ya yang bos besar aja mati gara-gara didimernya tinggi habis Covid. Ya, ini ya, itu adalah kekentalan darah akibat virus-virus dari Covid itu, Covid itu ya. Ini yang Bapak Ibu sekali-sekali cek dengan, apalagi yang pernah kena Covid. Ini ya. Jadi ini kepentingannya. Tapi setelah Anda mengkonsumsi organoni, ya sedikit aman lah. Kenapa? Karena oksigenasi yang kandung organoni cukup tinggi. Didimer itu menyebabkan oksigenasi dalam tubuh kita menjadi kecil, lemah. Kalau sudah jantung kena didimer, otot-ototnya kram. Kalau otot lain kram kasih counterpain atau minyak gosok hilang. Karena otot jantung gosoknya gimana? Ya, ini terutama ibu-ibu yang gemuk. Ya, kenapa organoni ini bisa untuk ibu-ibu yang gemuk? Siapa yang pengen langsing? Oh berarti tidak ada yang pengen langsing. Berarti mau gemuk semua. Alhamdulillah. Berarti subur semua ya. Ya wes. Bu, ada yang mau kurus ya, alhamdulillah. Udah iso, ya. Inilah, ya. Kenapa kok organoni bisa untuk pelangsingan? Ya, ya nanti coba tanya Pak Andreas. Saya ingin buktikan organoni bekerja bagaimana. Silakan Pak, saya ingin bukti organoni itu bekerjanya bagaimana. Silakan Pak Budiman untuk membuktikan mungkin berapa orang yang dipakai untuk pembuktian organon ini. Jadi kita itu ngomong nggak asal kecepret, ada buktinya Pak ya. Silakan Pak, coba dibuktikan.